Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA, alhamdulillah, dimanapun berada, yang seluruhnya saya cintai, Allah sayangi, Allah muliakan. Terima kasih atas subrekannya Masya Allah, atas subscribe-nya. Demi tegaknya channel dakwah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wakaf apa yang sudah dilakukan oleh sahabat AA dalam rangka mensubscribe channel dakwah ini, yang pahalanya terus akan mengalir walau kita semua sudah berada di alam barzakh. Pada kesempatan kali ini, AA akan mencoba untuk membahas tentang 5 cara agar disukai orang lain ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersolawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar pertemuan ini tambah barokah. Siap semuanya? Baik. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Sahabat AA, agar kita disukai oleh orang lain, tidak perlu cari resep kemana-mana, tidak perlu minta kemana-mana, tidak perlu datang ke dukun atau pakai jimat. Kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 hal yang saya ambil dari lautan kemuliaan akhlak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 hal saja yang saya ambil. Kalau 5 hal ini kita amalkan, insya Allah orang-orang pada suka sama kita. Apa saja yang 5 hal itu? Pertama, murah senyum. Rasulullah itu murah senyum. Sama siapapun Rasulullah suka tersenyum. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sahabat A, coba ini kita amalkan. Berjumpa kita dengan siapapun, senyum. Berjumpa dengan orang kaya, senyum. Berjumpa dengan orang miskin, senyum. Berjumpa dengan pejabat, senyum. Berjumpa dengan rakyat biasa, senyum. Berjumpa dengan kiai, senyum. Berjumpa dengan preman, senyum. Berjumpa dengan siapapun, senyum. Kira-kira sahabat AA suka nggak sama orang yang murah senyum? Tuh, jadi yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi, kalau kita amalkan, insya Allah orang-orang akan suka sama kita. Yang pertama, murah senyum. Selalu tersenyum dengan siapapun. Tapi ingat, jangan senyum sendirian ya. Senyum itu kalau ada orang. Ini lagi di jalan gak ada orang, senyum-senyum, bahaya. Itu bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi senyum kalau ada orang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku lemah lembut. Jadi lemah lembut kepada orang. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, maka karena sebab rahmat Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu berlaku kasar kepada mereka, berlaku kejam kepada mereka, bermuram durja kepada mereka, maka mereka akan menghindar darimu. Makanya yang kedua sahabat AA, kalau mau disukai orang lain itu kita harus berlaku lemah lembut.
baik kepada kawan ataupun kepada lawan. Lemah lembut, berkasih sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau disukai orang itu, yang ketiganya jangan suka mencela. Jangan suka mencela orang. Jangan suka menjelek-jelekan orang, jangan suka menghina orang, mencela orang. Rasul tidak pernah begitu. Rasul tidak pernah mengajarkan mencela kepada orang lain. Ada satu kisah, sahabat AA. Setelah terjadinya Futuh Mekah alias pembebasan kota Mekah, Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan 2 orang putra dari Sa'id bin As, putra dari Sa'id bin As, pergi ke Taif jalan-jalan. Taif itu dulunya sangar, dikira lemah lembut, padahal sangar. Ketika Rasul hijrah ke Taif dulu, orang Taif bukan menyambut Nabi, nyambit Nabi. Bukan memuliakan Nabi, menghinakan Nabi. Bukan menghormati Nabi, justru malah mencaci Nabi. Bahkan Nabi dilempari dengan batu besar-besar saat itu, sampai badannya, sekujur tubuhnya bercucuran darah. Sampai malaikat penjaga gunung berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau akan aku ratakan mereka." Gak usah, kata Nabi. Mudah-mudahan kelak keturunan mereka akan bersama-sama dengan kami, yaitu memeluk agama Islam. Nah, ketika pergi ke Taif itu, jalan-jalan ditemani Abu Bakar dan 2 putra Sa'id bin As. Nah, ini lewat kuburan. Ketika lewat kuburan itu, Rasul bertanya, "Kuburan siapa ini?" Orang setempat menjawab, "Itu adalah kuburannya Sa'id bin As." Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Semoga Allah melaknat penghuni kuburan ini. Karena penghuni kuburan ini, Sa'id bin As, dia adalah orang yang benar-benar membenci Allah dan Rasulnya." 2 putra Sa'id bin As merasa tidak enak, sehingga mereka menunjukkan wajah yang tidak suka. Salah satu dari putra Sa'id bin As ini berkata, "Ya Rasulullah, dia itu ayahku. Dia itu orang yang sudah memberi aku makan. Dia sudah banyak memenggal leher, lebih banyak daripada Abu Quhafah." Abu Quhafah itu adalah gelar untuk ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah dia berkata seperti itu kepadaku?" Kata Rasulullah, "Wahai pala putra Sa'id, berhentilah kau berkata begitu. Dan kau Abu Bakar, engkau juga jangan begitu. Kalau mencela orang kafir, jangan dikhususkan seperti itu, tapi berkatalah secara umum. Karena anak-anak mereka tentu akan marah." Jadi lewat kisah ini, sahabat AA, Rasulullah tidak suka mencela orang. Jangankan kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada orang yang sudah memusuhinya saja, Rasul tidak pernah mencelanya. Bahkan Rasul melarangnya untuk mencelanya. Jadi kita, sahabat AA, kalau misalnya kita mau mencela, ya, secara umum disebutkan. Jadi jangan disebutkan nama orangnya gitu. Jangan disebutkan nama orangnya. Karena mencela itu bukan ajaran dari Rasulullah SAW. Kita kalau mau disukai orang, maka yang ketiga resepnya, jangan mencela orang. Coba kalau misalnya saya mencela sahabat AA,
Enak gak sahabat AA dicela oleh saya? Kan tidak enak. Sahabat AA juga mencela saya, sama saya pun tidak enak. Etika berinternet kita ini hendaklah menjadi netizen yang santun, netizen yang baik, yang berakhlakul karimah, yang mencontoh Rasulullah SAW. Jadi yang ketiga, kalau kita mau disukai orang, maka kitanya harus menjauhi sifat mencela orang lain. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, kalau kita mau disukai oleh orang lain itu, kita harus menghormati orang lain. Siapapun, Rasulullah itu adalah orang yang sangat menghormati orang. Siapapun selalu dihormati oleh Nabi. Mau orang pintar, mau orang bodoh, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, semuanya dihormati oleh Rasul. Tidak terkecuali. Ya, Rasul itu selalu menghormati siapapun. Nah, Adi bin Hatim pernah menceritakan ketika beliau dulu masih non-muslim, ketika dulu beliau masih belum masuk Islam, beliau bertamu kepada Rasulullah SAW. Dipersilahkan oleh Nabi, dihormati oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Abi Hatim, silahkan engkau duduk di sini, di bantal ini. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, saya tidak pantas duduk di sini. Tuan rumah lebih pantas. Bagaimana kata Nabi? Kata Nabi, tamu lebih layak untuk dihormati dan dimuliakan. Itu kata-kata membuat Adi bin Hatim tersentuh. Dalam pikiran Adi bin Hatim betapa mulianya akhlak Rasul. Padahal beliau seorang pembesar. Di Madinah saat itu Rasul sudah menjadi orang besar, dihormati dan dimuliakan oleh semua orang. Tapi dia memperlakukan orang lain, bahkan non-muslim, diperlakukan dengan baik. Tersentuh hatinya Adi bin Hatim. Akhirnya dia masuk Islam, mengucap syahadat karena keagungan, kemuliaan akhlak Rasul yang suka menghormati dan memuliakan orang lain. Jadi yang keempat, kalau mau disukai oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Kalau Rasul ngobrol ya, tidak pernah Rasul itu memalingkan muka. Misalnya yang ngobrol di sana Rasul begini, enggak. Rasulullah itu selalu menghadapkan mukanya. Ketika ada orang bicara, Rasul selalu mendengarnya dengan baik. Di samping sebagai pembicara yang baik, Rasul adalah pendengar yang baik. Demi apa? Demi menghormati orang lain, demi memuliakan orang lain. Nah, sikap menghormati orang lain kalau kita laksanakan dalam kehidupan, maka orang-orang akan suka sama kita. Dan yang terakhir, yang kelima, Rasul itu punya sense of humor, humoris. Jadi Rasul itu suka humor, suka bercanda. Tapi candaan Nabi itu nggak lebay. Candaan Nabi itu sesuai fakta, tidak ada unsur bohong. Tidak. Contoh ya, contoh. Nenek-nenek dulu sudah tua. Dia datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya yang sudah tua ini, kira-kira bisa nggak masuk surga ya Rasul? Karena ibadah udah nggak begitu kuat. Orang yang sudah tua seperti saya, bisakah masuk surga? Kata Nabi, tidak. Nenek tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sedih tuh si nenek. Hampir mau nangis. Kata Nabi, nenek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek yang sudah tua kalau masuk surga nanti akan berubah menjadi muda belia. Akhirnya si nenek terhibur dengan ungkapan Rasul tadi. Nah, itulah humor-humor Rasul. Jadi Rasul itu memiliki sense of humor. Jadi humoris, orang yang suka humor pasti disukai oleh orang lain. Pasti laku-laku tuh. Pedagang
humoris laku pasti ya. So, bukan hanya enak, bukan hanya menarik, tapi penyajiannya yang menarik. Ada humornya, tukang dagang pasti laku. Supir Grab kalau humoris pasti laku. Dai juga humoris pasti laku, apalagi tukang lawak ya. Makanya kalau orang bisa humor ya, bisa membuat orang ketawa, wah itu teh keren, itu datang dari kecerdasan tingkat tinggi itu. Tidak semua orang bisa begitu. Makanya kalau misalnya ada orang dakwah, tausiah, suka ada humornya, wah itu tidak gampang gitu. Bagus gitu. Bisa membuat orang lain terpukau, lalu menyimak dan memperhatikan apa yang kita sampaikan, itu mantap, luar biasa. Rasulullah humoris, tapi humor Rasul tidak lebay. Humor Rasul itu selalu berada dalam kebenaran, sesuai fakta, tidak pernah ada unsur bohongnya. Nah itu saja 5 hal ya, 5 kunci kalau kita mau disukai oleh orang lain ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu pasang jimat-jimat, nggak usah. Kita contoh akhlak Nabi, kita tiru akhlak Nabi, kita terapkan yang 5 hal ini dalam diri kita, insya Allah orang akan suka. Masih ingat sahabat AA yang pertama? Agar disukai oleh orang lain itu? Coba. Lupa. Oh iya, murah senyum. Yang pertama, murah senyum. Menebar senyum, tebar pesona. Murah senyum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berlaku lemah lembut kepada orang. Yang ketiga, tidak mencela orang lain, tidak suka mencela orang lain. Yang keempat, selalu menghormati orang lain. Dan yang kelimanya, humoris. Insya Allah 5 resep ini kita amalkan ala Rasulullah, kita akan disukai oleh orang lain di dunia, bahkan insya Allah sampai ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat AA, kita tutup dengan doa. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami dengan amal soleh yang engkau ridhai ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.